Cerita rakyat yang berkembang di daerah Jawa Timur. Legenda Sura dan Baya. Kisah lahirnya kota Surabaya. Jauh sebelum ada kota bernama Surabaya, sebelum ada gedung, jalan raya, mobil, dan pasar, tempat ini hanyalah hutan hijau yang tak berujung, sungai-sungai berliku, dan laut luas yang menyanyikan lagu ombak. Tidak ada manusia, hanya alam dan para penghuninya. Burung-burung bernyanyi di pepohonan, monyet-monyet melompat dari dahan ke dahan. Dan jauh di bawah air, terdapat dua makhluk besar dan legendaris yang sedang menulis kisah mereka sendiri. Di kedalaman samudra yang tenang namun kuat, hiduplah seekor hiu raksasa yang dihormati seluruh makhluk laut. Hiu itu bernama Sura. Sura bukanlah hanya kuat, namun ia juga cerdas dan penyayang. Ia menjaga terumbu karang, membantu kura-kura kecil menetas, dan menertibkan ikan-ikan nakal yang suka membuat keributan. Namun, akhir-akhir ini ia merasa laut mulai berubah. Ikan-ikan mulai bermigrasi, arus air menjadi aneh, dan makanan mulai langka. Kenapa semua ikan pergi ke sungai? Gumam Sura di suatu pagi. Apakah sungai lebih baik dari lautku? Di sisi lain, di sungai besar yang bercabang-cabang seperti jari tangan, tinggallah seekor buaya besar bernama Baya. Baya suka berjemur di atas batu sambil mendengarkan burung bernyanyi. Ia menjaga sungai dari pemburu dan membantu anak-anak bebek menyeberang ke seberang. Baya memiliki banyak pengikut, seperti burung bangau, kura-kura, bahkan seekor monyet yang selalu duduk di punggungnya saat ia menyusuri sungai. Sungai ini milikku, tapi akhir-akhir ini air menjadi keruh. Apakah seseorang sedang bermain curang? Tanya Baya pada dirinya sendiri. Setiap bulan, Sura dan Baya bertemu di Muara Arunika. Tempat laut dan sungai bertemu di bawah cahaya bulan. Dulunya, Sura dan Baya adalah teman. Mereka selalu duduk di atas batu, saling bertukar cerita, berbagi hasil buruan, dan terkadang beradu cepat berenang. Namun, suasana malam itu berbeda. Baya, kata Sura perlahan. Aku ingin berburu sedikit di sungaimu. Ikan di laut makin menipis. Sura, tidak. Kita punya wilayah masing-masing. Jika kau masuk ke sungai, akan ada kekacauan. Sura merasa kecewa. Ia berharap pengertian, bukan penolakan. Malam-malam berikutnya, Sura tidak bisa menahan lapar dan penasaran. Ia menyelinap masuk ke sungai saat Baya tidur. Ia berburu dengan cepat. Ikan-ikan di sungai lebih lamban, dan air tenang memudahkannya berburu. Ia pikir, sekali ini saja, Baya pasti tidak akan tahu. Tapi, sungai memiliki mata. Seekor bangau melihat segalanya. Dan keesokan paginya, Baya tahu. Baya marah besar. Kau mengingkari janjimu, Sura. Aku hanya lapar. Balas Sura.
Kau sahabatku, tapi jika kau tidak menghormati batasan, bagaimana kita bisa hidup damai? Baya tidak bisa menerima alasan. Sura merasa tidak dipahami. Awan mendung menggulung di langit. Angin laut bertiup lebih kencang. Tanda-tanda bencana akan datang. Di Muara Arunika, dua makhluk raksasa itu saling menatap. Jika hanya satu dari kita yang boleh menguasai semuanya, mari kita bertarung. Seru Baya. Jika itu satu-satunya jalan, maka aku terima tantanganmu. Jawab Sura. Langit bergemuruh. Air pasang naik. Burung-burung melarikan diri dari pohon. Maka dimulailah pula pertarungan besar antara laut dan sungai, antara gigi dan rahang, antara sirip dan ekor. Pertarungan itu mengguncang hutan. Air meluap sampai ke daratan. Pohon-pohon tumbang dan hewan-hewan lari ketakutan. Para monyet bersembunyi. Burung-burung tak berani bernyanyi. Dan ikan-ikan tenggelam dalam lumpur. 3 hari 3 malam, Sura dan Baya bertarung. Tidak ada pemenang, hanya ada luka dan hanya ada air mata. Di hari keempat, mereka berhenti. Sura mulai terkulai lemah di air, sedangkan Baya mulai terbaring di tepi sungai. Kenapa kita bertarung? Tanya Sura. Karena kita lupa bahwa kita dulu ini adalah seorang sahabat. Jawab Baya. Mereka saling menatap. Tidak ada amarah, hanya rasa penyesalan. Aku akan kembali ke laut, tapi aku tak akan pernah lupa bahwa kita pernah tertawa di atas batu ini. Kata Sura. Dan aku akan tetap di sungai, menjaga tempat ini agar damai. Jawab Baya. Sura berenang menjauh, dan Baya menatap langit. Angin laut membelai pepohonan. Ombak memecah pelan di karang, seperti mengantar perpisahan dua sahabat lama. Waktu berlalu, bertahun-tahun kemudian, manusia mulai datang. Mereka melihat betapa suburnya tanah ini. Mereka mulai membangun rumah, jalan, dan pelabuhan. Mereka mendengar cerita dari burung dan monyet tentang dua makhluk raksasa yang dulu pernah bertarung di sini. Kemudian, mereka menamakan tempat ini Surabaya. Kini, Surabaya menjadi kota besar. Di tengah kota, terdapat patung Sura dan Baya yang berdiri saling menghadang. Bukan untuk bertarung, tetapi untuk mengingatkan bahwa kekuatan sejati bukan untuk menguasai, tapi untuk saling menjaga. Setiap anak yang melihat patung itu tahu, di balik patung itu terdapat cerita, terdapat sahabat, dan terdapat pelajaran yang bisa mereka ambil. Terkadang, saat kamu berdiri di tepi laut Surabaya saat senja, kamu bisa merasakan angin yang membawa suara ombak dan bisikan dari masa lalu. Bisikan itu berupa, sahabat sejati memanglah tidak sempurna, tetapi mereka akan selalu dikenang sepanjang masa. Dan kota ini, kota kita. Kita lahir dari cerita dua sahabat yang lupa, kemudian belajar kembali. Nah, kira-kira pesan moral apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? A. Jaga janji sekecil apapun. B. Jangan pernah memendam perasaan diri sendiri. C. Persahabatan lebih berharga daripada kemenangan. D. Alam dan cerita selalu hidup jika kita mau mendengarkan. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya.
Sebelumnya, terima kasih telah mendengarkan cerita by Friza. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita seru berikutnya.